Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Jadi kita akan kembali lagi melanjutkan materi kita tentang himpunan. Ya, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan kesamaan dua himpunan, ya, kesamaan dua himpunan. Ya, kesamaan dua himpunan, ya. Kapan dikatakan dua himpunan itu dikatakan sama, ya. Ya. Jadi dua himpunan, ya. Misalkan kita memiliki dua himpunan, ya, himpunan A dan himpunan B, ya. Dikatakan himpunan A dan himpunan B tersebut adalah sama, ya, jika, ya, dan hanya jika A itu bagian dari B, juga B itu bagian dari A, ya. Ya, jadi dua himpunan A dan B dan hanya jika jadi dua himpunan A dan B dikatakan sama, ya, jika dan hanya jika, ya, A itu bagian dari B, ya, dan B juga bagian dari A, ya, B itu bagian dari A. Dinotasikan dengan A sama dengan B, ya. Ya, jadi sekali lagi, jika kita memiliki dua himpunan, ya, misalkan kita memiliki dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Lalu kapan dikatakan dua himpunan tersebut, ya, himpunan A dan himpunan B tersebut sama, ya. Jadi jika dan hanya jika A itu bagian dari B dan B juga bagian dari A, maka notasinya adalah A sama dengan B. Artinya himpunan A itu sama dengan himpunan B. Ya, jadi artinya kita sudah mempelajari, kan, ya, apa yang dimaksud dengan himpunan bagian, ya. Jadi yang dimaksud dengan himpunan bagian, ya. Jadi artinya ketika A bagian dari B, jadi artinya setiap anggota dari A, ya, setiap anggota dari A itu termasuk juga anggota dari B. Juga sebaliknya, kan, setiap anggota dari B, ya, itu juga termasuk bagian daripada anggota A. Maka jika itu terpenuhi, maka dikatakan bahwa dua himpunan tersebut adalah sama, artinya A sama dengan B, ya. Misalkan, ya, saya berikan contoh. Dua himpunan yang memiliki kesamaan. Misalkan saya memiliki himpunan A, ya. Himpunan A itu anggotanya itu adalah 1, 2, dan 3, ya. Lalu himpunan B, saya memiliki himpunan B itu anggotanya adalah 3, 2, dan 1, ya. Sini saya memiliki dua himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu anggotanya 1, 2, dan 3. Lalu himpunan B itu anggotanya 3, 2, dan 1. Lalu pertanyaannya adalah, apakah dua himpunan ini sama, ataukah apakah dua himpunan ini memiliki kesamaan atau ekuivalen, ya. Cara mengeceknya adalah cek apakah A bagian dari B dan B bagian dari A, ya. Dua hal ini harus kalian periksa, ya. Jika dua hal ini terpenuhi, maka dikatakan A itu sama dengan B, atau A sama dengan B, atau A ekuivalen dengan B. Nah, cara mengeceknya adalah ketika kita ingin mengecek apakah A itu bagian dari B, ya, maka tinggal cek saja, kan, di sini, ya. Kita lihat bahwa himpunan A anggotanya ada sebanyak 3, ya, 1, 2, dan 3. Jadi kalian tinggal cek saja apakah setiap anggota di himpunan A, ya, apakah setiap anggota di himpunan A itu termasuk juga anggota di himpunan B.
Nah, tinggal kita cek ya. Jadi satu ya. Jadi misalkan satu itu adalah anggota dari A. Ya. Satu itu adalah anggota dari A. Apakah satu juga merupakan anggota dari B? Ya. Ternyata ya ya. Ternyata ya bahwa satu juga adalah anggota dari B. Ya. Berarti satu dia merupakan jadi belum ya, belum terpenuhi. Jadi kita harus mengecek satu-satu ya. Jadi setiap anggota dari himpunan A ya baru kita cek satu. Yang kedua adalah anggota dari himpunan A itu adalah 2 itu adalah anggota dari himpunan A. Maka apakah juga benar 2 itu anggota dari B? Ya ternyata benar ya. Ternyata benar bahwa 2 itu anggota dari A ya. Kita bisa lihat bahwa 2 itu ada di A dan 2 juga ada di B. Jadi 2 itu adalah anggota A juga dan anggota B juga. Jadi artinya anggota di A ya itu juga termasuk bagian dari anggota di B. Lalu yang ketiga adalah 3, apakah dia anggota di A? Ya, juga 3 juga anggota di B juga kan? Ya, jadi ternyata anggota 3 ya, 3 himpunan anggota 3 di himpunan A itu juga termasuk di anggota di himpunan B. Ya, jadi syarat yang pertama ini terpenuhi ya. Jadi artinya benar bahwa himpunan A itu termasuk bagian daripada himpunan B. Jadi artinya setiap anggota di A dan setiap anggota di A 1, 2 dan 3 itu dia juga termasuk dari bagian dari himpunan B ya. Lalu yang kedua adalah kita cek apakah benar ya B itu termasuk bagian dari A. Ya tinggal kita cek juga sama seperti tadi kan. Ya, anggota B siapa apa aja kan? 3 itu adalah anggota B. Ya, 3 itu anggota B. Apakah benar juga 3 anggota A? Ternyata benar, 3 ada di A. Ya. Lalu anggota di B 2 ya, 2 itu anggota di B. Lalu apakah benar 2 anggota di A? Ternyata benar kan, 2 itu ada di A. Lalu yang terakhir 1 itu anggota B dan 1 juga ada di A. Jadi benar ya. Jadi setiap anggota di B ya, setiap anggota di B 3, 2 dan 1 dia juga termasuk anggota di A. Jadi syarat yang kedua terpenuhi ya. Maka bisa kita katakan bahwa A dan B ini memiliki kesamaan atau A sama dengan B karena karena kita bisa katakan bahwa A itu memiliki kesamaan dengan B atau A sama dengan B karena A itu bagian dari B dan B juga bagian dari A ya. Jadi seperti itu ya cara memeriksanya ya. Lalu yang selanjutnya saya akan berikan lagi contoh lagi satu ya. Yang ini saya berikan contoh adalah 2 himpunan yang memiliki kesamaan atau A itu himpunan A itu sama dengan B. Lalu contoh yang selanjutnya saya akan berikan satu contoh 2 himpunan yang tidak sama atau tidak memiliki kesamaan ya. Misalkan saya juga memiliki 2 himpunan ya, misalkan himpunan A. Misalkan saya memiliki 2 himpunan. Himpunan A itu anggotanya adalah A, R, U, dan M ya. Lalu himpunan B itu anggotanya M, U, R, A, dan A. Ya, jadi saya di sini memiliki 2 himpunan ya, memiliki 2 himpunan. Yang pertama himpunan A itu anggotanya H, A, R, U, dan M ya. Lalu himpunan B itu anggotanya adalah M, U, R, A, dan H ya. Lalu pertanyaannya adalah apakah 2 himpunan ini memiliki kesamaan? Apakah A sama dengan B? Ya, cara mengeceknya sama seperti tadi ya. Ya, sama seperti tadi. Jadi kita cek ya, apakah A bagian dari B dan B bagian dari A ya. Jika 2 syarat ini terpenuhi maka dikatakan A itu sama dengan B. Jika tidak terpenuhi maka 2 himpunan tersebut tidak memiliki kesamaan atau A tidak sama dengan B ya. Tinggal kita cek saja di sini ya. Jadi apakah A bagian dari B? Dikatakan A bagian dari B itu jika setiap himpunan A itu juga termasuk
himpunan B. Ya, jadi tinggal kita cek satu-satu ya. Himpunan anggota dari himpunan A yang pertama itu adalah H. Ya. Kita cek H apakah dia bagian dari himpunan B. Jadi H itu anggota himpunan A. Apakah H ini ada di himpunan B? Ya. H ini setelah kita cek ternyata H tidak ada di B. Ya. H tidak ada di B. Jadi bisa dipastikan bahwa H itu adalah anggota A, tetapi H itu anggota A. Ya. H itu anggota A, jadi H itu adalah elemen dari A, H itu adalah anggota dari A, dan H itu bukan, ya, kita coret ya, elemennya kita coret seperti ini. Jadi H itu bukan anggota dari B ya. Jadi H itu anggota dari A dan H bukan anggota dari B ya. Dari sini saja sudah jelas ya, dari sini saja sudah jelas bahwa syarat pertama tidak terpenuhi. Jadi A itu bukan bagian dari himpunan B. Jadi A itu bukan bagian dari himpunan B. Jadi salah satu syarat saja sudah tidak terpenuhi, maka bisa dikatakan bahwa kesimpulannya itu adalah A itu himpunan B. Ya, jadi kesimpulannya itu adalah himpunan A tidak memiliki kesamaan dengan himpunan B, atau A tidak sama dengan B. Nah, itulah terkait dengan kesamaan dua himpunan. Ya, jadi kalian bisa memahami kapan dua himpunan dikatakan sama dan kapan dua himpunan dikatakan tidak sama. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan terkait kesamaan dua himpunan. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.